Computerized map ini merupakan subjek yang berbentuk singular, sehingga verb yang sesuai itu adalah verb yang mendapat imbuhan s, is, sehingga pilihan C itu adalah salah. Sehingga dapat dipastikan pilihan yang benar itu adalah Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait belajar TOEFL dari dasar untuk pemula. Pada materi ini, saya coba rangkum sehingga memudahkan kita dalam belajar TOEFL, terkhusus untuk kita yang masih pada level pemula. Masih sama dengan video sebelumnya, yaitu kita akan membahas pada bagian kalimat dengan satu klausa. Tetapi video ini akan membahas pada skill 2, yaitu hati-hati dengan object of preposition. Sebelumnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya, karena saya akan terus mengupload materi-materi terkait TOEFL. Kembali mengingatkan, yaitu hal dasar yang harus kita ingat dalam mengerjakan soal-soal structure dalam TOEFL, yaitu setiap kalimat harus dan hanya memiliki satu subjek dan verb. Yang kedua, menemukan dan mengidentifikasi subjek dan verb dalam satu kalimat. Dan ada beberapa hal yang mempersulit kita dalam menemukan subjek dan verb, yaitu adanya object of preposition yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang kedua, appositive. Yang ketiga, present or past participle. Dan yang terakhir, kita harus menyesuaikan antara subjek dan verb. Jika subjek berbentuk tunggal, maka verb juga harus tunggal. Sedangkan jika subjek itu berbentuk jamak, maka verb juga harus berbentuk jamak. Sekarang kita masuk ke materi skill 2, yaitu hati-hati dengan object of preposition. Object of preposition adalah objek yang mengikuti preposition, di mana dapat berupa noun, pronoun, gerund, atau noun clause. Hal yang membingungkan dari object of preposition adalah ketika kita menganggap object of preposition tersebut merupakan subjek. Nah, di sini banyak orang terkecoh bahwa object of preposition tersebut mereka anggap sebagai subjek. Ini ada beberapa contoh preposisi, yaitu aboard, about, above, across, dan sebagainya. Tapi preposisi ini tidak perlu kita ingat. Yang harus kita perhatikan adalah setelah preposition itu bukan merupakan subjek, tetapi object of preposisi. Dan yang terakhir, jika preposisi itu muncul di awal kalimat, itu bukan merupakan subjek. Biasanya, subjek itu muncul setelah object of preposition tersebut. Langsung ke contoh, yaitu after his exams, Tom will take a trip by boat. Sini dapat kita identifikasi mana preposition, object of preposition, subject, dan verb. Sini sudah dapat kita ketahui bahwa after itu merupakan preposition, berarti his exams ini merupakan object of preposition. Seperti nomor 3 dalam kotak merah, jika preposisi muncul di awal kalimat, itu bukan merupakan subjek, dan subjek itu muncul setelah object of preposition. Di sini sudah pasti Tom itu merupakan subjek. Nah, will take itu merupakan verbnya. Berarti kalimat ini sudah sempurna, ada subjek dan ada verbnya. Di sini by juga merupakan preposition dan both merupakan object of preposition. Seperti itulah pengandaian preposition dan object of preposition dalam sebuah kalimat. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk memudahkan kita dalam mempelajari object of preposition ini. With his friend, found the movie theater. Sini langsung kita identifikasi mana subjek, mana verb. Sini with merupakan preposition, sehingga his friend ini sudah bisa kita pastikan adalah object of preposition. Found merupakan verb. Berarti
missing word-nya itu adalah subject. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa jika preposisi muncul di awal, maka subject itu muncul setelah object of preposition. Jadi, kita harus mencari subjek pada pilihan yang tersedia. Jika pilihan tersebut tidak menawarkan subjek, berarti pilihan tersebut salah. Has. Salah, dikarenakan has ini adalah verb. B. He. Benar. Later. Salah, karena ini merupakan keterangan waktu. When. Juga salah, karena ini juga keterangan waktu. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. At the neighborhood flower shop, in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. At ini merupakan preposition, sehingga the neighborhood flower shop merupakan object of preposition. In merupakan preposition, sehingga quantities of a dozen or a half dozen ini merupakan object of preposition ya. Can be delivered merupakan verb. Nah, berarti sudah pasti missing word yang harus kita cari ini adalah subject. Nah, kita harus mencari subject pada pilihan-pilihan yang ada. Jika pilihan tersebut tidak menawarkan subject, berarti pilihan tersebut salah. Pilihan A, flowers, benar. Pilihan B, flowers can be, ini salah, karena ada can be yang sebagai verb. Sehingga jika kita memilih jawaban ini, maka akan ada dua verb. Maka ini salah. Yang C, flower has, salah juga, dikarenakan has merupakan verb. Nah, yang D, itu sudah pasti salah, dikarenakan dia tidak menawarkan subjek sebagai pilihan. Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa jawaban yang benar adalah A, flowers. Ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini kita mencari object of preposition, subject, dan verb, dan menentukan apakah soal ini, kalimat ini, benar atau tidak. Yang pertama itu adalah, for the fever and headache took to experience. Sini kita identifikasi mana object of preposition, subject, dan verbnya. Di sini for merupakan preposition, sehingga the fever and headache merupakan object of preposition. Took di sini adalah verb. Nah, pada kalimat ini kita tidak menemukan adanya subject, sehingga kalimat ini sudah bisa dipastikan salah karena tidak ada subjek dalam kalimat. Kita ke soal nomor 2. The report, complete documentation was delivered at the conference. Sini kita bedah satu-satu katanya. The report merupakan subjek. With, di sini preposition. Complete documentation sudah pasti object of preposition. Was delivered merupakan verb. Nah, sudah lengkap, ada subjek dan verbnya. Berarti kalimat ini benar. Yang ketiga, for the last 3 years at various hospitals and the country has been practicing medicine. Langsung kita identifikasi satu-satu katanya. For, di sini preposition. The last 3 years merupakan object of preposition. At, di sini preposition. Various hospitals ini adalah object of preposition. In juga merupakan preposition. The country adalah object of preposition. Nah, has been adalah verbnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari panjangnya kalimat yang ada, tetapi mereka tidak menawarkan adanya subjek. Nah, di sini kita sering banyak terkecoh dengan soal-soal object of preposition bahwa kita menganggap object of preposition tersebut adalah subjeknya. Padahal itu bukan subjek, melainkan object of preposition. Nah, pada kalimat ini sudah bisa kita pastikan bahwa kalimat ini salah karena tidak ada subjek pada kalimat ini. Ya, kita langsung ke contoh soal dalam TOEFL ITP. Pertama,
The major cause, the pull of the moon on the earth. Langsung identifikasi mana subjek, mana verbnya. Sini the major cause merupakan subjek. The pull of di sini merupakan preposition. The moon on the earth merupakan object of preposition. Nah, berarti missing word atau jawaban yang harus kita cari adalah verb. Jadi, kita harus mencari verb dari pilihan-pilihan yang tersedia. Pilihan A, the ocean tides are. Nah, ini salah karena pilihan tersebut menawarkan subjek kembali. Sehingga, jika kita memilih jawaban ini, maka akan ada dua subjek. Pilihan B benar karena of ini merupakan preposition, ocean tides merupakan object of preposition, dan is merupakan verb. Jadi, pilihan ini menawarkan verb, sehingga pilihan ini benar. Kita cari ke pilihan selanjutnya, C, yaitu of the tides in the ocean. Ini merupakan pilihan yang salah, dikarenakan tidak ada verb dalam pilihan ini. Pilihan D, salah juga dikarenakan tidak ada verb dalam pilihan ini. Sehingga jawaban yang benar adalah B, of ocean tides is. Sehingga kalimat lengkapnya adalah the major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Kita ke soal selanjutnya, yaitu on her dinner hour, he to a nearby mall to purchase a gift 2 days ago. Langsung identifikasi mana subjek dan verbnya. On di sini merupakan preposition, her dinner merupakan object of preposition. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bahwa jika preposition muncul di awal kalimat, maka subjek itu muncul setelah object of preposition. Sehingga he di sini merupakan subjek. To a nearby mall to purchase a gift 2 days ago. Nah, 2 days ago ini merupakan keterangan waktu yang berbentuk past. Sehingga missing word-nya ini merupakan verb dalam bentuk past tense. Jadi, kita mencari jawaban-jawaban yang tersedia adalah verb dalam bentuk past. With ini bukan merupakan verb. Try salah dikarenakan tidak dalam bentuk past. Is going salah dikarenakan tidak dalam bentuk past. Ini dalam bentuk present participle. Nah, pilihan D yaitu when benar. Ini merupakan bentuk kedua atau past tense-nya, past dari kata go atau dari verb go. Sehingga sudah dipastikan bahwa jawaban yang benar itu adalah D, when. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu a computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, a local cable channel during rush hours. Langsung kita identifikasi subjek dan verb pada kalimat pertanyaan ini. A computerized map ini merupakan subjek. Of merupakan preposition, sehingga the freeways ini merupakan object of preposition. Using di sini bukan merupakan verb, tetapi present participle yang berbentuk adjective. Gathered sama bukan merupakan verb, melainkan past participle. Nah, by di sini merupakan preposition, sensors merupakan object of preposition. Embed ini juga merupakan past participle, bukan verb. Sehingga dari kalimat yang panjang ini, kita tidak menemukan verb pada kalimat yang tersedia. Sehingga missing word-nya adalah verb, atau jawaban yang harus kita cari adalah dalam bentuk verb. Dalam soal TOEFL seperti ini, banyak orang yang terkecoh dengan penggunaan using, gathered, embed. Nah, kita selalu terkecoh bahwa using, gathered, dan embed ini merupakan verb. Padahal mereka itu bukan verb, melainkan present participle atau past participle. Nah, sekarang kita langsung mencari jawabannya.
dari pilihan yang tersedia, mana verb yang sesuai dengan kalimat pertanyaan ini. Pilihan A, ears. Ini merupakan verb. Benar. Airing ini bukan verb, melainkan present participle. Dan C, air. Benar. Pilihan D, to air. Ini salah karena bukan merupakan verb. Sini kita menemukan ada dua kemungkinan jawaban. Nah, yang terakhir kita harus menyesuaikan antara subjek dan verbnya. Di sini, a computerized map ini merupakan subjek berbentuk singular. Sehingga verb yang sesuai itu adalah verb yang mendapat imbuhan S. Airs. Sehingga pilihan C itu adalah salah. Sehingga dapat dipastikan pilihan yang benar itu adalah A. Airs. Penggunaan present participle dan past participle akan kita bahas di video selanjutnya. Demikianlah pembahasan belajar TOEFL dari dasar untuk pemula pada materi skill 2, yaitu hati-hati dengan object of preposition. Adapun referensi yang saya gunakan adalah Longman Complete Course for the TOEFL Test dari Deborah Phillips. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan dan yang ingin didiskusikan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Di sini saya menyediakan kuis. Silahkan klik link kuis yang ada di deskripsi dan kerjakan sesuai dengan materi yang sudah kita bahas.